Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aradia Bujana Kusuma. Saya dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun video ini merupakan salah satu prasyarat saya untuk mengajukan sertifikasi dosen pada gelombang 3 tahun 2022. Rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan saya presentasikan merupakan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Genetika Kelautan Dasar dengan kode mata kuliah D3 15008W. Berikut adalah outline pemaparan mata kuliah Genetika Dasar Kelautan. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Yang kedua, outcome pembelajaran atau CPMK. Yang ketiga, sistem pembelajaran. Yang keempat, materi kuliah. Selanjutnya, metode pembelajaran dan asesmen. Dan yang terakhir, ada sistem penilaian. Deskripsi untuk mata kuliah Genetika Kelautan Dasar. Mata kuliah ini memiliki kode D3 15008W dengan jumlah SKS 3, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk mahasiswa semester 5 dengan mata kuliah prasyarat biologi dan biologi laut. Nah, mata kuliah ini akan menjelaskan terkait dengan genetika secara umum yang meliputi pengertian dan sejarah genetika. Selain itu juga akan dijelaskan terkait dengan konsep dasar genetik. Selain itu, akan ada pemahaman terhadap dasar-dasar pewarisan sifat. Ini terkait dengan hukum Mendel yang meliputi Mendelisme, monohibrid, dihibrid, dan segregasi. Selain itu juga dalam mata kuliah ini nanti akan menjelaskan terkait dengan genetika populasi yang mencakup keragaman genetika, cara genetik, dan seleksi alam. Di sini juga akan dijelaskan terkait dengan penggunaan genetik untuk konservasi. Selanjutnya dalam mata kuliah ini, mahasiswa nanti akan diajarkan untuk menggunakan aplikasi software, yaitu ada DNASP, ada network, dan juga ada software Mega yang dilakukan untuk menganalisis data genetik. Outcome pembelajaran atau CPMK mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian genetik, proses pembelahan sel, baik secara mitosis maupun meiosis, dan pola pewarisan sifat menurut teori Mendelian, dan juga secara molekuler. Pada CPMK 2, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang ekspresi gen, baik transkripsi, translasi, dan juga replikasi. Serta nanti kita akan mempelajari terkait dengan dampak ekspresi gen terhadap keragaman genetik, cara genetik, dan juga hukum Hardy-Weinberg. Pada CPMK ketiga, diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan untuk melakukan analisis data genetik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, serta bertanggung jawab dan berkontribusi aktif dalam suatu kelompok kerja. Nah, sistem pembelajarannya, mata kuliah ini terdiri dari 15 kali pertemuan, baik secara daring maupun secara luring. Beban waktu pembelajarannya 2 kali 60 menit tatap muka, 2 kali 50 menit tugas mandiri, dan juga 2 kali 50 menit tugas terstruktur. Selain itu juga akan dilakukan ujian, akan ada 2 ujian, yaitu ujian tengah semester yang dilakukan di pertemuan ke-8 untuk mengevaluasi pertemuan 1 hingga 7. Nah, untuk ujian akhir semester akan dilakukan di pertemuan ke-16. Di sini ujian akhir semester dilakukan dengan cara presentasi hasil project based learning yang telah dilakukan pada pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15.
Adapun materi kuliah yang akan diberikan pada mata kuliah genetika kelautan dasar, yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari kontrak perkuliahan, sejarah modern dari genetik, pengertian, dan juga konsep dasar genetik. Materi kuliah yang kedua terdapat pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yang ketiga, hukum Mendelian yang meliputi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang keempat, dasar molekuler dari pewarasan sifat. Selanjutnya, ada ekspresi gen yang terdiri dari transkripsi, translasi, dan replikasi. Materi berikutnya yaitu terkait dengan genetika populasi yang meliputi keragaman genetik, cara genetik, dan konektivitas genetik antar populasi, dan hukum Hardy-Weinberg. Selanjutnya, ada penerapan genetik untuk konservasi sumber daya hayati laut. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan analisis data molekuler, yaitu di sini kita akan menggunakan aplikasi Mega, DNASP, dan networking. Berikut adalah metode pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan pada mata kuliah ini. Untuk sub CPMK yang pertama, di sini diharapkan mahasiswa mendemonstrasikan pengertian genetika, dasar-dasar pewarasan sifat, dan sejarah genetik. Nah, untuk sub CPMK nanti akan dilakukan, sub CPMK 1 ini akan dilakukan pada pertemuan pertama dan kedua dengan metode atau model pembelajaran, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, untuk sistem asesmennya akan dilakukan dengan makalah, kuis, dan UTS. Pada sub CPMK yang kedua, diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan proses pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pada sub CPMK yang kedua ini akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga dengan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Selain itu juga akan ada simulasi. Untuk asesmennya sendiri pada sub CPMK kedua ini dilakukan dengan ujian tengah semester. Untuk sub CPMK yang ketiga, nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hukum Mendelian, baik Mendelian 1 dan 2, dilaksanakan pada pertemuan 4 dan 5, dan dilakukan dengan model atau metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan role playing. Untuk asesmennya akan dilakukan di UTS. Pada sub CPMK 4, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang ekspresi gen, baik transkripsi, translasi, dan replikasi. Sub CPMK keempat ini akan dilakukan pada pertemuan ke-6 dan 7 dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan untuk asesmennya akan dilakukan dengan cara kuis, review materi, dan UTS. Untuk sub CPMK yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian genetika populasi dan akan dilakukan pada pertemuan ke-9 dan 10 dengan metode atau model pembelajaran diskusi, tanya jawab, simulasi, dan project based learning. Nah, untuk sistem asesmennya akan dilakukan dengan presentasi dan paper. Pada sub CPNK 6 diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan genetika untuk konservasi. Nah, untuk sub CPMK yang ke-6 ini akan dilakukan pada pertemuan ke-11 dan 12 dengan metode atau model pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan project based learning. Nah, untuk asesmennya akan dilakukan presentasi dan paper. Pada sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menganalisis data genetik dengan dukungan aplikasi. Nah, ini akan dilakukan pada pertemuan 13 hingga 15. Pada sub CPMK ke-7 ini, metode pembelajarannya dengan berdiskusi, tanya jawab, simulasi, dan project based learning. Dan asesmennya akan dilakukan dengan presentasi dan paper. Untuk sistem penilaian, karena mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 praktikum, maka sistem penilaiannya akan terdiri dari 2 hal tersebut, yaitu teori dan praktikum. Untuk praktikum sendiri akan
melihat beberapa kriteria. Yang pertama, penilaian praktikum ini dilihat dari post-test, pretest, kuis, laporan, dan keaktifan, di mana bobot penilaiannya untuk post-test terdiri dari 15%, pretest bobotnya 15%, kuis 20%, laporan 40%, dan keaktifan 10%, sehingga totalnya 100%. Sedangkan untuk teori, di sini sistem penilaiannya akan dilihat dari kuis yang telah dilakukan sebanyak 2 kali. Di sini bobot penilaiannya 10%. Selanjutnya review materi, bobot penilaian 5%, makalah dengan bobot penilaian 10%, praktikum bobot penilaian 25%, UTS 20%, dan UAS 30%, sehingga nanti totalnya 100%. Baik, berikut nanti akan diputar rekaman video proses pengajaran yang saya lakukan dengan media online, yaitu dengan menggunakan Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir di kuliah kita pada hari ini. Hari ini kita kuliah terkait dengan genetik. Minggu kemarin kita sempat membahas terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Jadi saya akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini terkait dengan apa itu genetik. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang paham ya apa itu genetik. Oke, saya izin share materi kuliahnya. Oke, di sini genetika kelautan. Baik, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu genetik? Pewarisan sifat, Pak. Genetik itu pewarisan sifat. Oke, yang lain? Ada yang mau berpendapat? Apa itu genetik? Srinovia? Pewarisan sifat yang diturunkan dari induk ke anak-anaknya, Pak. Oke, jadi menurut tadi dari Arifatul sama Srinovia, genetik itu nanti kita akan mempelajari terkait dengan hukum pewarisan sifat ya. Jadi menurut dari Arifatul sama Srinovia ini, genetika ini nantinya akan membahas bagaimana sifat-sifat dari orang tua, tadi yang disebutkan oleh Srinovia itu induk ya, orang tua, sifat-sifat yang ada di orang tua akan diturunkan kepada turunannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kira-kira setelah kita rangkum dari teman-teman yang jawab tadi, kira-kira apa itu genetika? Kita lihat. Jadi genetika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi genetik. Nah, pengertian materi genetik sendiri itu adalah sebuah informasi yang dikandung oleh sel yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. Oleh karena itu, genetika itu biasa disebut juga sebagai cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme, atau juga biasa disebut sebagai ilmu yang berhubungan dengan faktor keturunan, evolusi, perkembangan, ekologi, dan biologi molekuler. Karena nantinya di dalam mata kuliah genetika ini kita akan mempelajari beberapa hal
salah satunya nanti adalah pewarisan sifat, nanti ada hukum Mendel, dan juga ada genetika populasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman belajar ekologi, mungkin teman-teman sudah paham apa itu populasi, apa itu ekosistem. Nah, nanti di genetika juga ada genetika populasi. Kita mengkaji bagaimana sebuah sifat diturunkan di dalam suatu populasi organisme. Ya, ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi sebenarnya sejak kapan sih manusia mengenal pengetahuan genetika? Jadi sebenarnya manusia itu sendiri sudah mengenal pengetahuan genetika sudah sangat lama sekali. Mungkin kalau teman-teman ini semester 5 ya ini ya. Semester 5 kita baru mempelajari genetika. Tapi sebenarnya nenek moyang kita itu sudah mengenal genetika jauh-jauh hari. Tapi mungkin dikemas lebih berbeda, lebih simpel seperti itu. Buktinya ada eh, pepatah ya yang beredar di masyarakat. Nah, ini adalah pepatahnya. Ketika bapaknya burik, anaknya nanti akan burik juga. Nah, pepatah ini ternyata mengajarkan kita bahwa ternyata eh, orang tua ya akan mewariskan suatu informasi kepada turunannya. Nah, di sini informasinya apa? Contohnya, Pak. Nah, ini contohnya di sini burik. Nah, bapaknya burik, anaknya akan burik. Kalau di burik itu diterjemahkan itu kayak korengan gitu ya. Jadi makanya beberapa orang kan akan eh, memilih pasangannya berdasarkan bibit, bebet, dan bobot. Nah, dari hal ini juga sebenarnya kita sudah tahu nih, ternyata dari dulu juga kita harus selektif untuk memilih pasangan karena nantinya akan berdampak kepada keturunan kita seperti itu. Nah, ini salah satunya. Nanti kenapa kita harus memilih bibit? Nah, karena nanti dikhawatirkan eh, orang tuanya akan berdampak buruk kepada anaknya seperti itu. Nah, pepatah ini sebenarnya tidak hanya dijumpai di Indonesia saja, bukan hanya di beberapa daerah di Indonesia, tapi juga di beberapa negara. Dan ini sebenarnya tanpa sadar kita tuh sudah mengekspresikan hal ini, mengatakan hal ini nenek moyang kita seperti itu. Nah, dari hal itu sebenarnya kita sudah paham apa itu genetik, apa itu kira-kira pewarisan sifat yang dibawa orang tua ke anaknya seperti itu. Ini ada beberapa pemahaman yang salah terkait dengan gen ya. Nah, mungkin ini ada 4 hal yang sangat menarik menurut saya. Oleh karena itu saya coba sharing ke teman-teman. Yang pertama yaitu ada sebuah eh, apa mindset di masyarakat ya bahwa cacat yang menurun itu disebabkan karena kejadian ketika ibu itu hamil seperti itu. Contohnya, jadi di masyarakat kita tuh eh, beredar sebuah informasi, mama ketika istrinya sedang hamil tidak boleh potong ayam, tidak boleh apa namanya membunuh cicak atau tidak boleh uh, pukul kucing. Sebenarnya tanpa harus apa namanya istri kita hamil, ya pukul kucing juga kalau bisa tidak boleh seperti itu. Tapi ternyata beberapa masyarakat menganggap ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik ketika uh, ibu hamil, istri lagi hamil, akan berdampak kepada anak yang dikandungnya seperti itu. Karena di beberapa masyarakat mengatakan waktu anaknya keluar, ibunya melahirkan, dilihat anaknya ternyata cacat, pasti akan merimain, oh jangan-jangan ini waktu pas itu gara-gara saya eh, habis nendang kaki ayam. Oleh karena itu anak saya kakinya seperti ini. Nah,
itu sebenarnya sebuah pemahaman yang salah di dalam masyarakat karena cacat itu bukan terjadi ketika ibu hamil dan kejadian-kejadian itu dihubung-hubungkan ya apa namanya apa yang terjadi di luar seperti itu. Karena biasanya cacat menurun itu memang kejadian sewaktu hamil, tapi mungkin saja disebabkan karena hal lain. Mungkin karena terpapar bahan kimia yang berbahaya seperti itu. Itu bisa saja, tapi tidak karena gen seperti itu. Selain itu juga ada beberapa pemahaman yang salah, yaitu sifat-sifat yang didapat dari lingkungan itu mereka berpikir dapat diturunkan kepada anaknya. Ya, contohnya nih, mungkin teman-teman mahasiswi melihat laki-laki yang badannya six pack bagus gitu kan. Nah, mereka berpikir wah kalau saya bisa menikah, punya keturunan nanti anak saya juga bisa six pack. Nah, itu tidak benar. Nanti anak kita tetap aja tidak six pack seperti itu karena eh, apa yang dibentuk oleh lingkungan, oleh latihan waktu itu, oleh di sini contohnya tadi laki-laki tidak akan bisa diturunkan kepada anaknya seperti itu. Selain itu juga ada pengertian terkait dengan golongan darah ya. Mungkin di masyarakat beredar kalau orang tuanya golongan darahnya bapaknya golongan darahnya O, ibunya golongan darah A, anaknya harusnya salah satunya. Nah, itu sekarang penelitian terbaru tidak mengatakan seperti itu. Jadi bisa saja bapaknya O, ibunya A, anaknya bisa berbeda seperti itu. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir ya. Kalau pulang-pulang ternyata mengetahui golongan darahnya berbeda dengan bapak atau ibunya seperti itu. Nggak usah khawatir. Oke, ini ada lagi pemahaman yang salah yaitu terkait uh, dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa kebanyakan sifat itu akan berkembang dengan dukungan lingkungannya ya. Nah, ini sebenarnya sifat itu orang mengatakan bahwa itu tidak akan, tapi sebenarnya bisa berkembang seperti itu ya. Jadi eh, apapun bentuknya, manusia membutuhkan lingkungan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Di sini contohnya ada kalau di dunia kelautan itu ada rumput laut atau lamun. Nah, lamun itu pasti akan membutuhkan sinar matahari seperti itu. Nah, hijaunya rumput laut, hijaunya lamun itu nanti ditentukan oleh sinar matahari seperti itu. Nah, berikut ada sifat-sifat gen. Berikut adalah sifat-sifat gen. Yang pertama, eh, gen itu mengandung informasi genetik. Itu sama tadi yang pengertian dari genetik ya. Jadi gen itu mengandung berbagai macam, mungkin berjuta-juta informasi yang dikandung. Nah, informasi-informasi ini apa saja, Pak? Ya, mungkin salah satunya ada warna rambut, bentuk rambut. Nah, kalau kita paham bentuk rambut itu juga sangat banyak sekali ya. Ada yang ika, lurus, keriting, atau warna kulit. Ada kalau di tumbuhan mungkin buahnya manis, kecut, warna buahnya, bentuk buahnya itu terkait dengan informasi genetik. Nah, informasi-informasi inilah nantinya akan diturunkan kepada keturunannya seperti itu. Nah, tiap gen juga mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Nah, tugas-tugas dari gen itu salah satunya mungkin untuk tadi memberikan informasi. Ada juga nanti untuk metabolisme, untuk pertumbuhan dan perkembangan dari organisme. Itu tugas-tugas dari gen. Selain itu juga gen ini disusun oleh berbagai macam kombinasi dari basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada adenin, sitosin, guanin, timin. Itu adalah basa nitrogen. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan basa nitrogen ini. Untuk fungsi gen sendiri, yang pertama
karena dia sifatnya memang mengandung informasi, jadi dia fungsinya juga harus menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya. Itu fungsinya. Fungsi yang paling pertama itu adalah menyampaikan informasi. Yang kedua, yaitu sebagai penentu sifat yang diturunkan. Ya. Jadi nanti dia akan menentukan sifatnya apa nih. Nah, nanti kita pelajari juga nih, ada namanya hukum Mendel. Ya. Sifat yang diturunkan seperti apa ketika penggabungan antara betina dan jantan, antara ibu dan ayah. Nah, kira-kira sifat yang diturunkan yang seperti apa? Ketika bapaknya rambutnya lurus, ibunya keriting. Ya, yang paling menentukan siapa nih anaknya lurus apa keriting. Nah, itu nanti menarik sekali. Nanti kita akan mempelajari hal itu. Nanti kita mempelajari tentang mana faktor-faktor yang dominan, mana yang resesif. Yang dominan yang akan muncul, resesif yang akan tertutupi. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari hal itu. Nah, selain itu juga gen ini mengatur perkembangan dan metabolisme. Tadi yang sudah saya mention sebelumnya bahwa nanti perkembangan dari suatu organisme ditentukan oleh gen yang membawanya. Seperti itu. Nah, berikut ada sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Ini ada contohnya. Ibu nanti akan menurunkan warna rambut, kecerdasan, bagaimana cara dia tidur, kebiasaan makan, dan bagaimana kira-kira bagian tubuh yang dominan itu yang mana. Kalau di ibu itu ada tangan, seperti itu. Nah, untuk ayah nanti yang paling menentukan itu adalah tinggi badan, struktur gigi, warna mata, dan juga keberanian mengambil resiko. Itu adalah sifat-sifat yang akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Oke, tadi contohnya manusia. Bagaimana dengan organisme laut? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira sifat-sifat apa yang nanti akan diturunkan oleh organisme laut? Mungkin contohnya ikan. Kira-kira ada yang tahu ikan itu sifat-sifat yang diturunkan apa saja kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Sri Novia. Jadi sifat-sifat yang diturunkan pada ikan itu seperti bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sirip, bentuk ekor, bentuk sisik, warna mata, jenis makanan, terus kebiasaan makan, karakter, dan corak pada sisik, Bapak. Oke, jadi menurut Novia tadi itu ciri-ciri fenotip ya yang nampak ya Novia ya, dari bentuk ekornya, siripnya, bentuk badan ya, karena teman-teman mungkin lihat bentuk badannya ikan hiu, bentuk badannya ikan tongkol, bentuk badannya ikan buntal itu berbeda ya. Ikan buntal ada yang bulat, ada yang bentuknya seperti torpedo, ikan tongkol, ikan tuna. Nah, itu nanti akan diturunkan. Jadi tidak mungkin ikan tuna nanti bentuknya seperti ikan buntal bulat seperti itu. Jadi begitu ya Novia ya. Oke, jadi itu ciri-ciri pada organisme laut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup. Tapi sebelum itu saya mau coba tanya dulu. Tadi siapa pencetus genetik pertama? Ada yang ingat? Gregor Mendel, Pak. Gregor Mendel. Oke, sip. Ya, berarti menyimak ya, teman-teman ya. Oke, sip. Terima kasih. Saya pikir sudah cukup kuliah kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Pagi. kasih.